Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Akbar. Saya dari kelas KM 4604 dengan nomor induk mahasiswa 15022231118. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu komunikasi pada pertemuan ke-9, yaitu tentang komunikasi intrapribadi. Nah, sebelum itu kita juga harus memahami dulu apa itu diri. Nah, menurut Wood, diri adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Nah, jadi diri itu bukan bawaan dari lahir, tapi berkembang karena komunikasi dan partisipasi dengan dunia sosial. Nah, melalui komunikasi intrapersonal, kita mengingatkan diri kita mengenai perspektif orang lain dan bagaimana mereka melihat kita. Selanjutnya adalah pembentuk konsep diri. Nah, pada pembentuk konsep diri ini ada 4 hal yang membentuk konsep diri kita. Yang pertama adalah komunikasi dengan anggota keluarga, yang kedua komunikasi dengan teman sebaya, yang ketiga komunikasi dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Nah, selanjutnya mengapa sih keempat hal itu membentuk konsep diri? Nah, yang pertama adalah komunikasi dengan antar keluarga. Nah, orang tua dan anggota keluarga lain itu mengkomunikasikan siapa kita dan apa kita layak melalui 3 cara, yaitu definisi langsung, naskah identitas, dan gaya keterikatan. Nah, pada definisi langsung, komunikasi yang dilakukan adalah secara eksplisit atau langsung yang memberi tahu kita siapa diri kita dengan memberi label pada diri dan perilaku kita. Nah, misalnya kayak si ade orang tua pun menilai ade dan kakak, misalnya ade itu sifatnya gini, harus gini gini gini, dan kakak gini gitu. Nah, selanjutnya naskah identitas, aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan seharusnya menjadi. Itu menurut Burns pada tahun 1964 dan Harris 1969. Yang terakhir adalah gaya keterikatan. Pola pengasuhan mengajarkan kita siapa orang lain, dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi dengan teman sebaya. Nah, dalam hubungan ini, individu belajar perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan, kepemimpinan kita, dan seterusnya. Menurut Staples dan Blanton pada tahun 2006. Nah, yang ketiga adalah komunikasi dengan masyarakat. Nah, kita kan makhluk sosial ya, pasti sering berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, contoh kecilnya adalah berkomunikasi dengan tetangga sendiri. Nah, tentu dalam sebuah lingkungan, masyarakat mempunyai norma masing-masing, terutama dalam berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang seumuran, dengan orang yang lebih tua, maupun orang yang lebih kecil dari kita. Nah, masyarakat dan budaya yang dianutnya mengajarkan kepada individu apa yang pantas, tidak pantas, baik, buruk, benar, ataupun salah. Nah, berbeda dengan masyarakat barat dan timur, mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan kepada anggotanya. Lalu yang terakhir adalah komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Nah, sugesti itu adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan bagaimana dia percaya persepsi dirinya sendiri. Nah, terkadang kan kita kalau misalnya mau melakukan hal apapun atau mau ngambil keputusan, kita kadang memikirkan dalam hati gitu, apakah kita yakin atau tidaknya gitu. Nah, dalam pembentukan konsep diri ini tentu ada konsep diri yang kuat dan konsep diri yang lemah. Nah, gimana sih konsep diri yang kuat itu? Yang pertama adalah dapat menggambarkan sejumlah keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan karakter pribadi. Yang kedua adalah berpikir positif tentang dirinya sendiri. Nah, kalau sedangkan konsep diri yang lemah, yang pertama adalah tidak dapat menggambarkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, ataupun karakter pribadi yang dimiliki. Dan pada konsep diri yang lemah itu selalu berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada kesadaran diri. Kesadaran diri melibatkan merefleksikan dan mengawasi perilaku diri sendiri. Yang kedua melibatkan komunikasi intrapersonal. Nah, selanjutnya ada teori Johari Window. Nah, jadi Johari Window ini mempunyai 4 kuadran dalam teorinya. Yang pertama adalah open self, yang kedua adalah blind self, yang ketiga hidden self, dan yang terakhir adalah unknown self. Nah, pada open self ini informasi yang tentang Anda yang Anda tahu dan orang lain juga tahu. Nah, misalnya si A berkenalan dengan si B. Nah, jadi itu saat si A dan si B ini berinteraksi, nah nama si A dan nama si B itu
sudah ada di area terbuka karena keduanya saling tahu. Yang kedua adalah blind self. Nah, blind self adalah informasi tentang Anda yang Anda tidak tahu tetapi orang lain tahu. Nah, contohnya adalah kekurangan diri. Kadangkala orang lain tahu kekurangan yang kita sendiri tidak sadari gitu. Nah, yang ketiga adalah hidden self. Nah, hidden self ini adalah informasi tentang Anda yang tahu tapi orang lain tidak tahu. Contohnya, misalnya saya punya ATM nih. Nah, saya tahu kode PIN saya gitu, tetapi orang lain tidak tahu kode PIN saya. Nah, oke, yang terakhir adalah unknown self. Informasi tentang Anda yang tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Contohnya, misalnya seseorang belum pernah mengerjakan tugas seseorang itu belum pernah mengerjakan tugas mata kuliah, otomatis seseorang dan orang lain sama-sama tidak tahu tingkat kemahiran seseorang tersebut dalam mengerjakan tugas. Nah, berikutnya peningkatan diri. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan diri? Nah, di sini ada 5 prinsip yang harus dilakukan untuk meningkatkan diri. Yang pertama, buatlah komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, komitmen yang kuat itu harus dibarengi dengan kesengajaan untuk memenuhi komitmen tersebut. Lalu yang kedua, dapatkan pengetahuan sebagai dasar perubahan personal. Nah, untuk meningkatkan diri juga tidak hanya perlu komitmen tapi juga pengetahuan. Nah, kita tuh perlu pengetahuan tentang dari mana kita berasal, misalnya sejarah dan kemana kita akan pergi, atau bisa disebut juga tujuan. Nah, yang ketiga, tentukan tujuan yang realistis. Nah, tentukan tujuan yang dapat dicapai berupa tujuan-tujuan kecil yang dapat diukur. Yang kedua adalah jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain memiliki pencapaian terlalu jauh. Jadi kayak kita maksudnya tuh pede dengan diri sendiri aja, jangan misalnya kayak apa ya bahasa sekarang itu kayak minder gitu. Lalu yang keempat adalah terima bahwa Anda berada dalam proses. Mulai dengan menerima diri Anda yang sekarang, dan Anda juga kita tuh harus yakin kalau kita tuh bisa berubah menjadi sesuatu atau seseorang. Nah, lalu misalnya tuh kita tuh kayak jangan minder lah, maksudnya kita harus menikmati proses, tidak melulu harus kita kayak si ini udah sukses, udah di atas gitu. Jadi kita harus menikmati proses dulu untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang kelima adalah ciptakan suatu konteks suportif untuk perubahan. Nah, konteks yang suportif itu dapat diperoleh dengan menentukan dengan sengaja tempat yang tepat di mana Anda harus berada dan orang yang tepat untuk bersama-sama. Nah, yang keduanya adalah waspadai sabotase diri dalam bentuk perkataan kepada diri sendiri, saya tidak bisa. Nah, jadi kita tuh harus menerapkan dalam diri kita tuh saya harus bisa gitu, saya sanggup melakukan apapun gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi intrapribadi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.